Sungguh benar Bapa di surga, sebagaimana syair pujian yang sudah kami naikkan bersama-sama meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami terus senang dan menyukai satu pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami semua untuk mengabarkan berita sukacita ini kepada semua manusia. Dan kami berterima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai pelayanan kami, dan terima kasih selalu mencukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, diberkatilah semua saudara-saudara kami pada pagi hari ini yang telah bergabung di dalam ibadah pagi kami. Kami terima kasih Tuhan, ada firman-Mu yang terus menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Salam sehat buat kita semua. Baik, saudaraku. Ya, terima kasih. Mari kita kembali lagi ke kitab Efesus pasal 1. Kitab yang sangat mulia, memberikan kepada kita pengetahuan-pengetahuan yang baik, yang terus mengajar dan mendidik kita semua agar kita mengerti pengharapan yang terkandung, yang terdapat di dalam panggilan Allah, panggilan yang kudus, amin, panggilan sorgawi. Jadi ini adalah merupakan satu istilah yang sangat istimewa dan sangat spesifik ya, buat saudara dan saya dalam menjalani kehidupan pelayanan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi ada nama-nama, istilah-istilah, terminologi yang harus kita perbiasakan untuk menunjukkan identitas kita, kesaksian kita, pengertian kita terhadap panggilan rencana dalam rencana Allah yang telah kita mengerti bersama-sama. Ya, kita harus memperbiasakan terus Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi kalau dunia sedang membentuk satu kebiasaan, tradisi atau tradisi-tradisi yang mereka sedang upayakan untuk menjadi identitas mereka, penanda identitas mereka, Bapak Ibu Saudara, maka saudara dan saya ya lebih lagi ya kita mempunyai sebuah patron ya yang bisa terus membuat kita menikmati perjalanan kehidupan kita ini. Amin. Ya, kehidupan harus dinikmati oleh karena Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga sebagai kekayaan, kemuliaan yang telah ditentukan bagi kita sebelum dunia dijadikan. Dan perkara ini Bapak Ibu Saudara jarang-jarang dibicarakan oleh manusia di dunia ini. Bahkan di kalangan kekristenan sekalipun ini masih jarang sekali dibicarakan Bapak Ibu Saudara ya. Oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, ya, telah memberikan kepada kita dasar yang teguh, amin. Sehingga kita boleh tetap percaya bahwa perjalanan cerita hidup yang kita jalani, yang di mana peta, ya, peta. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita kalau mengadakan perjalanan menuju suatu tempat, ya,
perjalanan jauh misalnya yang belum kita pernah lihat, biasanya kita menggunakan GPS, ya, GPS yang akan mengarahkan kita semakin dekat ke tujuan, ya. Jadi saudara dan saya seperti GPS yang menuntun kita ke arah yang tepat, Bapak Ibu Saudara, amin. Semakin dekat kedatangan Yesus di awan-awan menjemput kita orang kudusnya, maka kita pun saudara mengadakan perjalanan menuju tempat yang kekal. Semakin kita yakin bahwa kita bukan jauh dari Tuhan, amin. Tapi kita semakin dekat dengan Tuhan kita, amin. Itu penting sekali saudara. Tapi kita perlu pengarah, ya, pengarah, penuntun, ya, saudara-saudara. Karena kalau kita lihat, kalau GPS yang ada di gadget kita, di handphone kita, misalnya Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang itu juga bisa menyesatkan. Karena apa? Karena banyak faktor, ya, bisa faktor cuaca, ya, bisa juga tidak akurat karena hal-hal yang bisa membuat lari dari sasaran, ya. Nah, sama seperti itu juga saudara, ketika kita berjalan melayani Tuhan, ya, menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai orang-orang percaya, ya, kita tidak bisa lengah, amin. Tidak bisa lengah, kita tidak boleh teledor, ya, kita tidak boleh menganggap remeh, ya, saudara-saudara, situasi-situasi, keadaan-keadaan di sekeliling kita yang tidak sedikit Bapak Ibu Saudara, lingkungan itu, pergaulan yang buruk, ya, akan merusakkan kebiasaan yang baik, ya, sebagaimana Paulus katakan, peringatkan kepada jemaat Korintus, ya, hati-hatilah supaya kita memilih pergaulan kita, ya, karena pergaulan yang salah, pergaulan yang bebas itu akan mudah sekali menjatuhkan orang-orang percaya itu kembali kepada kehidupan lama. Dan karena itulah kita bergaul dengan Tuhan, amin. Bergaul dengan firman-Nya, bergaul dengan Alkitab, ya, bergaul dengan saudara-saudara seiman yang mempunyai satu visi, visi kasih karunia Allah yang membawa kita semua, saudara-saudara, untuk menikmati kekayaan kemuliaan Allah yang telah ditentukan bagi kita, amin. Supaya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, seperti saya katakan tadi, firman Tuhan katakan bahwa semakin kita mendekat kepada rencana Allah, kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan menjemput kita orang-orang kudusnya, maka saudara dan saya harus semakin merasakan kedekatan dengan Tuhan, amin. Nah, itu sangat penting Bapak Ibu Saudara, karena bagaimanapun saudara dan saya semakin bertambah usia, amin Bapak Ibu Saudara, secara fisik kita akan mengalami penurunan, ya, fungsi-fungsi daripada jasmani kita akan mengalami penurunan, tetapi disitulah saudara dan saya secara rohani semakin cinta kepada Tuhan, ya, cinta pada firman-Nya, dan semakin rindu saudara dan saya ditambah-tambahkan pengertian yang benar supaya saudara dan saya bisa difungsikan oleh Tuhan membantu banyak orang untuk mengenal kasih karunia-Nya, mengenal Yesus Kristus yang surgawi, amin. Itu sangat luar biasa. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana saudara dan saya terus diperlengkapi oleh firman Allah,
ya, supaya saudara sebagai manusia baru, ya, tentunya kita ini saat ini saudaraku, kalau bisa dikatakan hidup kita itu di dalam Kristus, hidup yang baru itu diformat ulang, ya. Jadi bukan hanya di-upgrade ibarat alat-alat teknologi, tetapi diformat ulang Bapak Ibu Saudaraku, ya, karena ada settingan pengetahuan yang lama yang kita bawa dari kehidupan kita yang masa lalu kita, ada settingan yang keliru, banyak yang keliru di sana, Bapak Ibu Saudara, ya. Settingan perspektif, pemikiran yang bergantung pada hikmat manusia, hikmat dunia yang kita pelajari dari masa lalu kita, saudara-saudara, dari lingkungan di mana kita tinggal, mulai dari kita lahir, ya, saudara-saudara, barangkali kita bukan tinggal dengan orang tua yang sudah mengenal kasih karunia Allah dengan baik, ya, sehingga waktu masa kecil kita, Bapak Ibu Saudara, banyak pesan-pesan yang keliru yang kita bawa dan mengendap, ya, di dalam pikiran kita, Bapak Ibu Saudara, yang sering itu kita tidak sadari bahwa itu yang menyeret kita kepada pemikiran yang keliru, yang jauh dari maksud Tuhan yang kita sudah sama-sama pelajari, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini harus berpikir sebagai manusia baru. Amin. Nah, oleh karena itu saudara, kalau kita lihat, ya, mulai dari masa kecil, ya, orang tua ya menyekolahkan anaknya, mendidik mereka, ya, memberikan memilih sekolah yang terbaik, begitu ya Bapak Ibu Saudara, disetting dengan pengetahuan bagaimana supaya sukses, begitu ya. Tapi semuanya bersifat duniawi. Kalau bisa bekerja dengan gaji yang besar, begitu ya. Kemudian mempunyai jabatan, ya. Dan kalau bisa nanti anak-anak punya rumah yang besar, punya kendaraan yang bagus, dan semua hal yang ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anak semua adalah motivasi-motivasi yang hanya bersifat secara duniawi, ya, tidak lebih daripada itu, ya. Paling, ya, kalau orang yang beragama, ya, diminta untuk selalu taat beribadah, udah selesai, ya, menganggap bahwa itulah kehidupan yang sudah mencapai pada tujuannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi saudara dan saya sekarang ini harus menyadari anak-anak kita, ya, harus kita ajar mulai dari sekarang untuk memikirkan perkara-perkara surgawi. Amin. Ya, mungkin di awal Bapak Ibu Saudara nampaknya seperti abstrak gitu ya, abstrak yang kita sampaikan itu kepada mereka, tetapi memang iya Bapak Ibu Saudara, ya. Sekarang kita bukan hidup karena melihat, tapi karena kita percaya. Kita tidak melihat sosok Yesus Kristus seperti apa secara jasmani, secara fisik saat ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita tidak bisa percaya pada orang-orang yang berusaha untuk menggambarkan Yesus Kristus seperti, ya, sesosok orang yang berpakaian jubah putih, kemudian rambutnya gondrong, kemudian hadir dalam mimpi, hadir dalam penglihatan. Kita tidak bisa Bapak Ibu Saudara bergantung pada pengetahuan yang seperti itu, karena itu cenderung malah menyesatkan banyak orang, ya, karena cerita-cerita seperti itu Bapak Ibu Saudara adalah cenderung kepada penonjolan sifat keinginan duniawi, pikiran yang duniawi, ya, bukan pikiran yang rohani Bapak Ibu Saudara.
Oleh karena itulah saudaraku, kita sudah terus belajar bahwa saat ini ya Yesus Kristus Tuhan kita dipermuliakan di dalam surga. Amin. Kita tidak melihat secara kasat mata, tetapi kita sudah menyadari dan kita bersyukur bahwa kita sudah mengenal kebenaran di dalam Dia. Amin. Sudah kita dimeteraikan dengan Roh Kudus untuk menghubungkan pikiran kita untuk memikirkan perkara-perkara surgawi, sementara kita masih berada di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan dan perjuangan dan pencobaan dan permasalahan-permasalahan yang saat ini kita hadapi. Tetapi hidup kita terus diubahkan dari hari ke hari, oleh karena saudara dan saya bisa memahami, mengerti ya betapa panjangnya, betapa luasnya, tingginya dan dalamnya kasih karunia Allah, kasih Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah kita mengerti melalui pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Ya, saudara-saudara dan saya memahami bahwa hidup kita telah ditebus dengan sempurna oleh darah Kristus. Kita dibayar dengan lunas, sehingga kita mengerti bahwa kehidupan kita ini sekarang ini sangat berharga dan kita harus sangat berhati-hati untuk menggunakan waktu kita dengan baik dan sebaik-baiknya supaya lebih bermanfaat lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara, supaya kapasitas yang Tuhan telah karuniakan kepada kita, ya kita bisa berdayakan, kita diberdayakan terus Bapak Ibu Saudara, supaya manusia batiniah kita itu terus merindukan akan kebenaran Allah yang lebih lengkap lagi untuk kita bisa punya keberanian, ya berani kita menyaksikan kasih karunia Allah itu kepada banyak orang. Amin. Sebagai tanda bahwa manusia batiniah kita, Roh Kudus bekerja melalui kita, dan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itulah ya maka kita akan lihat di Kolose pasal 3. Itu sebabnya firman Tuhan di Kolose pasal 3 ini menegaskan kepada kita Bapak Ibu Saudaraku bagaimana arah, ya GPS sebagai penuntun bagi kita untuk melihat arah Bapak Ibu Saudara, ya supaya kita dalam perjalanan ini ketika seperti kita mengendarai sebuah kendaraan, kita harus mempunyai fokus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya kita harus mempunyai fokus dan kita harus tahu sasaran-sasaran, jalan-jalan yang mana yang harus kita tempuh dan yang mana yang tidak boleh kita lakukan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, Kolose pasal 3 ya masih berkaitan dengan pengertian tentang kebangkitan Kristus sebagai sumber pengetahuan yang membangkitkan spirit kita setiap hari Bapak Ibu Saudara untuk beraktivitas menjalani segala sesuatu kegiatan kita. Maka kita harus mengetahui, dikatakan di Kolose pasal 3 ini ayat 1 dikatakan, karena itu kalau kamu telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Jadi kalau dalam Alkitab berbahasa Indonesia itu ya suka dihilang-hilangkan Bapak Ibu Saudara kata yang seharusnya ada di sana. Di situ harus ada kata telah, ya. Karena itu kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya, karena pengertian kata kalau di sini ini bukan alternatif, ya, tapi ini adalah sebuah kata kalau di dalam kasih karunia dalam surat-surat Rasul Paulus itu adalah sebuah penegasan fakta, bukan sebuah alternatif, bisa iya bisa tidak, ya, bukan kemungkinan, ya, tetapi
kata kalau, kata jika di dalam surat-surat Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon itu adalah untuk menunjukkan fakta yang sebenarnya. Ya, jadi kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, karena memang faktanya kita sudah bangkit bersama-sama dengan Kristus sebagai sebuah kenyataan yang harus kita sadari setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Setiap saat kita harus menyadari bahwa kita ini ya secara rohani yang dulu kita mati karena dosa dan pelanggaran, tetapi sekarang karena kekayaan kasih karunia Allah, kita kuasa daripada kebangkitan Yesus Kristus telah membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Jadi kita sudah diidentifikasi, ya, kita sudah dicocokkan, Bapak Ibu Saudara, ya, kita sudah dibaptiskan ke dalam Kristus karena kebangkitannya, ya. Karena itu adalah merupakan suatu fakta dan kenyataan yang harus kita sadari setiap hari. Maka dikatakan, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada kata apa di situ? Carilah. Ya, di dunia ini semua orang mencari. Amin. Bapak Ibu Saudara, mencari penghidupan, mencari kebutuhan, ya, mencari segala sesuatu yang perlu, dan mencari berbagai macam hal yang dibutuhkan Bapak Ibu Saudara. Setiap hari kita mencari dan mencari, Bapak Ibu Saudara. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kita tidak terjebak dengan pencarian yang keliru, arah pencarian yang keliru, ya, seperti fungsi daripada GPS tadi saya katakan, ya, maka di sini kita harus mendasarkan pemikiran kita kepada apa yang firman Tuhan katakan, ya, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Itulah tujuan kita Bapak Ibu Saudara yang sesungguhnya. Amin. Nah, karena itulah saudaraku, mencari ya perkara yang di atas, perkara yang di surga Bapak Ibu Saudara, tidak disukai oleh dunia. Ya, dunia tidak mau membagi waktunya untuk hal-hal itu. Ya, orang-orang dunia tidak akan berminat untuk mencari, belajar tentang hal-hal perkara di mana Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, karena orang-orang duniawi merasa itu sangat merugikan keinginan dan kedagingan mereka. Tapi bagi saudara dan saya, karena kita tidak hidup dalam daging, tapi kita hidup di dalam roh, amin, maka apa yang seharusnya menghubungkan kita dengan Kristus Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, dan itu adalah merupakan tujuan akhir terminal daripada hidup kita Bapak Ibu Saudaraku, di mana kita ini adalah karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, ya, dan dari sorga juga kita menantikan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, dan kita sedang menantikan peristiwa itu akan terjadi dan pasti terjadi pada waktunya Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pencarian ini ya dikatakan di ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya kira masih blur ya di dalam pemberitaan kekristenan dari mimbar-mimbar gereja, perkara yang di atas, mencari perkara yang di atas dan pikirkan perkara yang di atas dan bukan yang di bumi ini. Saya kira ini masih ambigu ya di dalam pemberitaan di mimbar-mimbar gereja Bapak Ibu Saudara. Entah apa yang dimaksud ya, perkara yang di atas dan bukan yang di bumi, dan bagaimana benar-benar bisa memisahkannya Bapak Ibu Saudara, membedakannya. Sementara kita masih ada di dunia ini, kita berpikir tentang perkara-perkara yang di atas, yang di sorga, bukan yang di bumi. Bagaimana saudaraku bisa mengklarifikasi itu? Ya, dari
pikiran manusia dan perbuatan-perbuatan manusia di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukurlah kita kepada Tuhan karena ada firman Tuhan yang mengajar kita dengan clear, ya, memahami perkara-perkara yang di surga, karena kita memfokuskan pikiran kita tentang apa yang saat ini sedang dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam hubungan pembentukan, ya, gereja tubuh Kristus, pembentukan tubuh Kristus, yaitu manusia ciptaan baru, di mana saudara-saudara dan saya ada di dalamnya sedang dibangun. Amin. Dibangunkan oleh Roh Kudus, ya, diperkembangkan dan bertumbuh terus dalam pengenalan akan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya, yaitu kedewasaan yang penuh sampai kita memenuhi kepenuhan Kristus. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah dikatakan oleh Rasul Paulus, dengan fakta bahwa kita ini telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, maka kita dipanggil untuk menyerahkan pikiran kita diperbaharui. Amin. Pikirkanlah perkara yang di atas tentang warisan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tentang warisan harta kekayaan kita yang terkandung di dalam panggilan sorgawi kita bersama-sama dengan Kristus Yesus adalah kemuliaan masa depan kita yang terbaik yang telah disediakan oleh Allah. Maka mindset kita, Bapak Ibu Saudaraku, paradigma kita, cara berpikir kita, persepsi-persepsi kita, itu harus didasarkan pada hal-hal yang sorgawi dan tidak bisa lepas dari pengertian-pengertian yang benar terhadap firman Allah. Amin. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah bersumber daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Nah, itu sebabnya saudaraku, Paulus katakan di dalam Roma pasal 12, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa segambar dengan dunia ini, karena itu bukan terminal, arah, tujuan akhir daripada hidup kita. Memang kita masih ada di sini, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi perjuangan kita, saudara-saudaraku, adalah bukan perjuangan untuk menuju kepada sasaran dunia ini. Amin. Bukan perkara-perkara dunia ini yang menjadi sasaran kehidupan kita. Karena kehidupan kita bersama-sama dengan Kristus adalah kehidupan yang kekal. Amin. Kehidupan yang telah ditebus dengan sempurna, yang telah dibasuh dari segala dosa dan kesalahan kita. Maka saudara dan saya mempunyai terminal tujuan yang mulia bersama-sama dengan Kristus, di mana Yesus Kristus saat ini dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dan oleh karena itu kita berpikir tentang Dia. Amin. Memikirkan tentang Yesus Kristus sebagai sumber berkat daripada kehidupan kita, sumber damai sejahtera kita, sumber sukacita kita, sumber kekuatan kita, sumber segala sesuatu yang kita perlukan sementara kita berjuang di dunia yang sementara dan yang penuh tantangan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka ya, di ayatnya yang ketiga dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Hidupmu tersembunyi, tercover, ya, dengan rapi, Bapak Ibu Saudara. Di cover, ya, Bapak Ibu Saudaraku, dijamin oleh Allah di dalam Yesus Kristus hidup kita. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita untuk sesuatu yang tersembunyi, maka saudara dan saya harus berupaya, ya. Saudara dan saya, disitulah kita terdorong, Bapak Ibu Saudaraku, bukannya diam, bukannya berpangku tangan, Bapak Ibu, berpangku kaki, Bapak Ibu Saudaraku, melipat tangan dan santai-santai hidup kita di dunia ini. Oh, oleh karena saya sudah pasti diselamatkan masuk surga, maka saya bisa berleha-leha. Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku di dalam kasih karunia konsep yang seperti itu. Amin. Ya, kemalasan itu Bapak Ibu Saudaraku harus dibasmi
dari diri kita, karena itu adalah sifat manusia lama. Itu adalah sifat yang sangat merugikan bagi orang percaya. Malas berpikir, ya malas beribadah, Bapak Ibu Saudara, malas berdoa, malas baca firman, ya malas bersekutu. Semua kemalasan itu, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah merupakan sisa-sisa, residu-residu daripada sifat-sifat kedagingan, sifat yang lama, ya, yang selalu mencari alasan-alasan untuk menjauh dari kebenaran firman Allah, menjauh dari keinginan belajar firman Allah. Itu adalah residu-residu sifat-sifat lama yang sangat merugikan orang percaya. Dan kalau kita tidak menyadari hal ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan jatuh pada perkara-perkara dunia, pikiran kita, ya hati kita, perasaan, dan segala perbuatan-perbuatan kita orang percaya pun akan dicengkeram oleh keadaan dunia, ya isu-isu duniawi, dan akhirnya kesaksian kita pun kepada dunia ini menjadi kabur, dan akhirnya tidak ada orang lagi yang diselamatkan. Karena minat kita memberitakan kabar baik, Injil kasih karunia Allah itu akan digerus oleh isu-isu duniawi, perkara-perkara duniawi, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita terus tidak menajamkan, ya, manusia batiniah kita, kepekaan kita terhadap panggilan Allah, panggilan yang surgawi. Amin. Pikiran kita bukan manusia lama kita pun akan merusak, ya, pikiran kita yang baru, dan kita menjadi sangat egois. Ya, kita akan kembali menjadi orang yang sombong dan yang pongah, ya, Bapak Ibu Saudaraku, dan menjadi sama seperti orang-orang duniawi. Dan tidak ada bedanya lagi. Orang-orang percaya itu mirip persis seperti orang-orang duniawi, tidak bisa lagi dibedakan karena kesaksiannya itu sudah kabur, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang dihindarkan oleh Allah, yang dihindarkan oleh kuasa Allah, oleh Kristus. Maka kita dikatakan di situ, saudaraku, ya, maka di ayatnya yang ketiga tadi, sebab kamu telah mati, amin. Kita sudah mati terhadap dosa, sudah mati terhadap keinginan-keinginan duniawi, sudah mati terhadap hal-hal yang mendukakan Roh Kudus, tapi kita dihidupkan, mempunyai minat, mempunyai selera yang tinggi untuk perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku, itu perbedaan, ya, kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi mengalami pembaharuan di dalam akal pikiran kita, saudara-saudaraku, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang terus di mana kepada kita terus dibukakan apa yang tersembunyi. Amin. Disingkapkan terus dari firman Allah. Saudara dan saya semakin mengerti bagaimana kasih Allah yang sempurna ini sungguh-sungguh dapat diandalkan sebagai dasar motivasi kita menghadapi berbagai persoalan, masalah-masalah dalam kehidupan kita di dunia ini, untuk membentuk kita, saudaraku, manusia batiniah kita ini selalu mempunyai kesetiaan yang berkelanjutan. Amin. Kesetiaan berkelanjutan kepada perkara-perkara panggilan surgawi kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saudara, di ayat 4 dikatakan, jangan lupa, ayat 4 dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kalau Tuhan menampakkan diri kelak, memanggil kita kembali ke surga, bertemu di awan-awan, ya, pada peristiwa pengangkatan kita, rapture yang akan datang, maka kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan yang kekal. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah mengecewakan semua, ya, upaya kerja keras, pengorbanan, kebaikan saudara dan saya yang terus membantu untuk melancarkan semua, ya, perkara pemberitaan tentang kasih karunia Allah ini menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan nama Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, tidak akan pernah sia-sia. Amin. Karena suatu saat, ya, kita akan dinyatakan bersama-sama dengan Kristus. Kemuliaan Kristus akan
menjadi kemuliaan kita. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus menyediakan upah yang besar, ya, bagaikan emas, perak, dan batu permata bagi setiap orang yang percaya, yang terus memberikan dirinya diperbaharui oleh kebenaran kasih karunia-Nya, yang terus berkorban untuk pekerjaan Tuhan, tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu Saudara. Mungkin di mata manusia, ya, kita sangat dirugikan. Mungkin secara duniawi Bapak Ibu Saudaraku, kita mengalami pengorbanan yang secara duniawi barangkali saudara berhitung, ya, bahwa kita ini dirugikan di dalam pelayanan kita, karena kita harus berkorban secara jasmani, waktu, materi, dan segalanya Bapak Ibu Saudara. Tapi ingatlah saudaraku, mari kita belajar dari apa yang dilakukan, yang diperbuat oleh Rasul kita, Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa Paulus mengatakan, di akhir hidupnya dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar. Amin. Dan telah mencapai garis finish. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa. Ya, suatu kemenangan yang sangat luar biasa di ujung sana Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ada menanti suatu pernyataan yang sangat luar biasa. Bagiku telah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Allah Hakim yang adil. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan, dan tapi bukan hanya padaku saja, tapi tersedia bagi semua orang-orang kudusnya Tuhan yang merindukan penyataan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus pasti datang untuk memperlihatkan dirinya, bahwa pengharapan kita adalah benar-benar nyata. Itu bukan ilusi, itu bukan cerita dongeng, dan itu bukan hanya hiburan-hiburan secara psikologis, tapi itu adalah kebenaran Allah yang sungguh-sungguh nyata, dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemuliaan Kristus adalah segalanya bagi kita. Dan karena itulah saudaraku, mari kita terus belajar untuk memahami siapa diri kita di dalam Kristus, dan bagaimana kita seharusnya, dan kemana kita harus berjalan, dan sampai di mana kita harus mencapai. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, berkat yang sangat luar biasa pada pagi hari ini untuk menyemangati kita sebelum kita melaksanakan berbagai aktivitas kita. Hati dan pikiran kita diterangi oleh firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami membutuhkan banyak waktu, banyak tenaga, banyak kerja keras, upaya yang harus kami lakukan untuk memantapkan terus langkah iman kami, kesetiaan kami, kesungguhan kami, dan komitmen kami kepada Tuhan. Ini akan menjadi sebuah perjalanan kehidupan yang nyata di dalam Kristus Yesus. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami akan mencapai bagian-bagian yang Tuhan tetapkan bagi masa depan kami, supaya kami bisa mengerti hanya apa yang Tuhan tentukan, bagian yang telah ditetapkan menjadi masa depan kami. Itulah yang akan menjadi kenyataan di masa yang akan datang, terlihat dengan jelas di hadapan kami, di hadapan Kristus kami memperoleh semuanya itu. Terima kasih Bapa di surga, diberkatilah semua orang-orang kudus-Mu yang terus berupaya menjadikan diri mereka menjadi orang-orang percaya yang berkomitmen dan yang sungguh-sungguh menjaga integritas kami Tuhan di dalam panggilan kami sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Kami terus setia menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami, dan kami percaya kami bisa saling membangun satu dengan yang lain sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami di awan-awan. Kami percaya pikiran kami akan terus diperbaharui dan menjadi lebih baik dan lebih kuat, lebih dewasa lagi, lebih mantap lagi. Dan sebagaimana Kristus telah mengasihi kami dengan sempurna, kami pun dimampukan untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain.
Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih, selamat pagi saudara-saudaraku. Ya, salam kudus buat kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.